Ada Tufail ibn Amr ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu ta'ala anhu al-Yamani. Beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau nggak mau menerima Islam, tapi hidayah berkata beda. Akhirnya dia menerima Islam dan beliau ingin mendakwahi kaumnya dan minta kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta tanda agar aku bisa dipercaya sama kaumku. Akhirnya diberikan cahaya pada tubuhnya. Maka beliau tidak mau. Ya Rasulullah, kalau seperti ini khawatir. Terus akhirnya minta tanda berupa cambuk yang kalau dibuka, maka cambuknya akan bercahaya. Ujung cambuknya akan bercahaya. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah dan Allah memberikan tanda kebenaran pada Tufail ibn Amr ibn al-As atau ibn ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata sebulan, 2 bulan dakwah kepada kaumnya, ternyata kaum tetap saja melakukan zina, kaum tetap saja melakukan judi, kaum tetap melakukan berbagai macam kesyirikan demi kesyirikan. Pada akhirnya Tufail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu merasa kesal, merasa jengkel, kurang sabar dengan kaumnya, akhirnya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna dawsan asatillaha wa rasulah. Ya Rasulullah, sungguh kaum Aus atau Daus, kaum Daus yang ada di Yaman, suku Daus, mereka telah bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Aku sudah ngandani, aku sudah menyampaikan ini dan itu, ternyata mereka tetap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ud'u Allah ta'ala alaihim, doakan saja kejelekan untuk mereka. Apa yang dilakukan sama Nabi? Abu Hurairah saksi dari peristiwa tersebut, beliau yang menceritakan. Fastaqbalal qiblah. Maka Nabi memutar badannya dan menghadap kepada kiblat. Wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Berarti kalau doa menghadap mana? Menghadap kiblat. Ini termasuk adab ketika berdoa. Meskipun di atas kendaraan, upayakan menghadap kepada kiblat. Kecuali kalau memang nggak bisa dikondisikan. Kendaraan menghadap ke arah belakang kiblat. Ini kan di luar kemampuan. Tapi kalau masih cocok dengan arah kiblat, itu nikmat. Ketika seorang bisa menghadap ke arah kiblat, maka dia berdoa menghadap kiblat. Ketika Nabi SAW mengangkat tangannya ke arah kiblat, kemudian Abu Hurairah berkomentar, halakat Daus, halakat Daus. Wah, celaka ini suku Daus. Sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, suku Daus telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menolak Islam, melakukan kesyirikan, perzinahan, dan juga perjudian. Doakan kepada Allah atau doakan minta kepada Allah agar Allah menimpakan sesuatu untuk mereka. Nabi menghadap kiblat, angkat tangan, komentar Abu Hurairah, sepertinya kampung Daus akan binasa. Ini komentar siapa? Abu Hurairah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayahmu untuk suku Daus dan datangilah mereka kepadaku. Lihat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta apa? Tolong doakan kejelekan untuk suku Daus, selalu bermaksiat, selalu zina, selalu judi, syiriknya nemen. Udah doakan kejelekan aja untuk mereka. Lihat Nabi menghadap kiblat, angkat tangan, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayahmu untuk suku Daus dan datangkanlah mereka ke kota Madinah. Beliau mengucapkan 3 kali. Kemudian setelah itu beliau lepaskan tangannya, menghadap kepada Tufail ibn Amr. Irji' ila qaumika warfaq bihim. Kau kembali kepada kaummu dan berlaku lembutlah kepada kaum tersebut. Siapa kaum tersebut? Kaum pezina, kaum penjudi, kaum yang melakukan kesyirikan. Apa kata Nabi? Irji' ila qaumika warfaq bihim. Kau kembali kepada kaummu dan berlaku lunaklah kepada mereka. Lah, kalau dakwah ini diterapkan, Masya Allah, akan banyak orang yang menerima Islam. Kadang kita sama-sama Islam aja kurang rafaq, kurang
lunak, kurang lembut. Ini yang harus kita benahi. Maka Tufail bin Amr radhiyallahu taala anhu ketika menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ibrah, pelajaran yang sangat berkesan, beliau pun kembali menuju kaumnya dengan penyesalan. Kenapa saya minta kepada Nabi doa kejelekan? Kenapa nggak minta doa kebaikan? Nyesel. Yang kedua, beliau mendapatkan pelajaran yang sangat berfaedah, yaitu menjadi seorang dai harus sabar. Berdakwah itu untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membinasakan manusia. Itu dakwah. Lihat Nabi, ya Rasulullah, syirik, ya Rasulullah, zina, ya Rasulullah, judi, bermaksiat mereka. Udah doakan saja, minta kepada Allah agar Allah binasakan mereka. Jawabannya apa? Tidak. Ya Allah, berikan hidayah untuk mereka. Ya Allah, datangkan mereka untuk ke kota Madinah. Allah kabulkan doanya. 1 kepala keluarga, 20 kepala keluarga, 80 kakak masuk Islam, berangkat menuju kota Madinah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwah, doa kebaikan, bukan doa kejelekan.